bagaimana caranya agar satu, pengelolaan negara mau melaksanakan amanat Undang-Undang 45 pasal 33. Lalu yang kedua, masyarakat mau memahami tentang bahaya privatisasi energi secara nasional. Lalu yang ketiga, ketika hati pemimpin masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amanat, maka itu semoga ada keberkahan dan keselamatan bagi rakyat. Tetapi bila hati mereka tertutup, maka upaya apa yang bisa diperbuat oleh rakyat? Nah, ini yang ketiga, ini agak ngeri-ngeri sedap, Ustaz. Silakan, Ustaz. Bagaimana caranya supaya satu, pengelolaan negara mau melaksanakan amanat Undang-Undang 45 pasal 33 bahwa bumi, air dan segala isinya untuk dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Bagaimana supaya mereka mau? Ya semua harus bicara. Anak-anak muda di kampus jangan diam saja. Dulu tahun 98 waktu saya masih mahasiswa sebelum ke Mesir, itu ketika mahasiswa diam dia, itu dikirimi kolor sama BH dari Jakarta. Artinya bencong kalian, kenapa tidak bicara? Suarakan aspirasi, sampaikan, kalian kan mengerti. Mahasiswa itu kan membaca, mahasiswa itu yang paling bisa menyuarakan karena dia tidak punya kepentingan. Kalau perusahaan-perusahaan pimpinannya mungkin takut, kepala-kepala daerah mungkin takut, banyak catatan dosanya. Tapi mahasiswa, di mana letak? Kalau waktu jadi mahasiswa aja sudah tidak punya idealisme, apalagi nanti sudah menjadi pejabat. Oleh sebab itu semua bicara, mahasiswa bicara, tokoh masyarakat bicara, mak-mak milenial juga bicara. Di grup-grup WhatsApp itu jangan lagi bicara tentang artis itu, ini segala macam. Yang mubazir tak tentu arah, itu namanya dosa kering. Dosa kering itu artinya berdosa kering, tak ada manfaatnya, tak ada dunia, tak ada akhirat. Oleh sebab itu speak up, bicara. Yang kedua, masyarakat mau memahami tentang bahaya privatisasi. Bagaimana supaya masyarakat ini paham? Termasuklah hari ini yang bicara bukan Abdul Somad. Kalau Abdul Somad yang bicara, orang akan tahu apa Abdul Somad tentang minyak, paling tahu dia minyak jelantah. Tapi ini yang bicara adalah serikat pekerja. Mereka ngerti. Bahasanya gue bahasa simple, sederhana. Bahasa-bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Dosen-dosen di tengah komunitas Civitas Akademika, mahasiswa di kampus. Karena kampus itu otaknya. Kalau sudah otaknya rusak, ya error lah semua. Kampus itulah puncak intelektual. Dosen-dosen itu, guru-guru besar itu dah orang manusia-manusia suci itu zaman dulu. Orang-orang yang bisa menulis baca zaman dulu itu diberi fasilitas khusus oleh raja-raja. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang suci yang selalu memberikan aspirasi, masukan. Jadi kalau mereka sudah diam, takut nanti tidak mengalir uang ke kampus, takut nanti tidak ada tunjangan. Nah, ini bahaya karena otak sudah rusak. Sengaja dijauhkan Allah lambung itu jauh dari otak. Supaya apa? Supaya otak kita itu beda dengan otak-otak. Itu maka dijauhkan Allah Ta'ala. Nah, oleh sebab itu maka ini semuanya mesti sadar. Kesadaran nasional. Ada yang mengatakan taubat nasional. Orang taubat itu kan setelah sadar. Kalau nggak sadar gimana mau taubat? Ketika hati pemimpin masih dibuka Allah untuk amanat, maka semoga ada keberkahan dan keselamatan. Tapi bila hati tertutup, upaya apa yang diperbuat oleh rakyat? Tak ada doa lain, tak ada jurus lain kecuali doa silahul mu'min. Doa. Ittaqu da'watal mazlum fa innahu la turad. Takutlah kamu doa orang teraniaya. Minyaknya diambil orang asing, dia disuruh beli minyak lebih mahal pula dari tempat asing itu. Pengelolaannya dikhianati, dia teraniaya, terzalimi. Jangan sampai kau tak mau berdoa. Panjatkan doamu di tengah malam saat orang lain sedang tertidur pulas. Kau sedang membangun sebuah hubungan dengan Allah secara khusus. Maka mintakan kepada Allah, berikan hidayah pada mereka ya Allah. Bina mereka ya Allah. Sudah bolak-balik tak juga kau bina, binasakan ya Allah. Jangan sampai binasa. Karena kita diutus, kata Nabi, lam ub'ats la'anan. Aku tidak diutus untuk memberikan laknat, tapi aku diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan yang punya kekuasaan, yang tanda tangannya masih laku, yang jabatannya masih hebat, diberikan Allah hidayah sehingga kekuasaannya, jabatannya itu menjadi rahmat untuk semesta alam. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Abdul Somad. Bagaimana seharusnya sikap kami
para pejuang kedaulatan migas agar hati kami tetap teguh dan konsisten memperjuangkan kedaulatan migas. Hati ini berbolak-balik. Nanti pas kumpul sama pejuang-pejuang migas, pas sedang berada di ruangan, semangat, semangat, merdeka. Begitu keluar dari situ letoy, loyo. Baru kena 3 kali kena SMS macam kerupuk. Kerupuk kena air, habis. Tidak ada yang bisa membangkitkan semangat itu kecuali intern dari dalam. Yang ekstern dari luar ini tak ada. Intern dari dalam itu dibangkitkan. Bahwa perjuangan saya ini bukan untuk saya. Kita udah selesai dengan rumah baru, mobil baru, kendaraan baru, itu bukan kita lagi. Kita berpikir untuk bangsa, untuk umat. Bagaimana supaya minyak ini murah? Bagaimana supaya 67% tambah 12% tadi kembali untuk rakyat ini? Bagaimana supaya kita bisa menikmati biaya sekolah murah? Bagaimana supaya negeri ini aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Karena orang lapar amat sangat mudah diprovokasi. Jadi siapa yang memperjuangkan kedaulatan migas ini, sesungguhnya dia bukan memprovokasi masyarakat, dia sedang menjaga keutuhan anak bangsa. Karena orang kalau sudah lapar, orang lapar mudah dipicu lalang kering di panas terik. Nah, setelah kau kuatkan hatimu, kuatkan hati. Ustaz kalau sedang susah hati apa Ustaz baca? Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi pejuang-pejuang ini hubungannya dengan Allah itu mesti kuat. Jangan sama dukun. Jangan pakai sabu. Jangan ngelem. Hubungannya mesti kuatkan dengan Allah. Karena kita ini hanya casing saja. Sama semua casing kita ini. Darah, tulang, kuku, bulu, sumsum. Yang menguatkan kita itu kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, dalam dirimu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau yang itu kuat, yang lain ikut menjadi kuat. Wa idza fasadat, kalau dia lemah, maka yang lain ikut menjadi lemah. Ala wahyal qalb, hati. Kuatkan hatimu dengan banyak dekat kepada Allah. Wadhkurullaha dzikran katsira, banyak-banyak dekat kepada Allah. Saya tak paksakan satu zikir tertentu, seserah. Mungkin kata mursyid tarekat dia zikirnya Allah Allah, bagus, lanjutkan. Zikir asma zat tunggal, Allah 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 Allah. Ada pula yang dikasih gurunya afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, bagus. Ada pula yang dikasih zikir asmaul husna, ya qawi ya qawi ya qawi ya qawi ya qawi, wahai engkau yang maha kuat. Ya qadim ya qadim ya qadim ya qadim ya qadim ya qadim ya qadim, wahai engkau yang kekal abadi. Berbisik sebelah Pak Ustadz, kata ketua panitia, jangan ya qadim teruslah, Pak Kapolres tersinggung kata. Macam-macam zikir. Tapi kalau saya pribadi selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa kali Pak Ustadz? Sebanyak-banyaknya. Siapa yang mengamalkan 100 kali, 500 kali, 1000 kali, bagus, untuk latihan. Tapi puncaknya unlimited, tak lagi dihitung. Jadi kalau gua kuat di dalam, hilang rasa takut kita. Besarkan Allah Ta'ala dalam dirimu, dalam hatimu, dalam jiwamu, maka kecil semua manusia ini kau pandang. Saya sekarang ini melihat semua ini kecil. Kenapa? Karena sedang di atas. Kecil semua, gedung-gedung, mobil-mobil kecil. Kalau kita berada di atas, maka kecil kita melihat sesuatu. Oleh sebab itu, dekatkan dirimu dengan Allah, sehingga kecil, remeh-temeh kau lihat masalah-masalah dunia. Kau angkatkan tanganmu kepada Allah. Allahu Akbar. Perjuanganmu, jihadmu adalah memperjuangkan migas supaya balik kepada umat, balik kepada anak bangsa. Demikian. Subhanallah. Beliau tadi menjelaskan begitu komprehensif. Kalau tadi legislatif kena nasihat, yudikatif kena juga mahasiswa. Jadi bergerak bersama serikat pekerja ini bukan memprovokasi, kata beliau, tetapi menjaga. Bentuk menjaga inilah sesungguhnya yang harus kita berikan jempol. Artinya masih ada anak-anak bangsa ini yang peduli. Maka puncak intelektual adalah di kampus. Maka mahasiswa sebagai agen perubahan
ia juga harus ikut menyikapi. Tidak bisa hanya serikat pekerja atau hanya kelompok-kelompok kecil, tapi juga mahasiswa sebagai agen perubahan atau pusatnya intelektual harus ikut berpartisipasi. Karena apa? Ini menjaga kedaulatan, bukan hanya kepentingan Pertamina, tapi kepentingan bersama untuk anak cucu kita yang akan datang. Jika direksi, ini bicara direksi nih, jika direksi atau pemerintah masih tetap memaksa keputusan IPO atau go publik gitu kan, atau menjualkan saham kepada pihak swasta, ya subholding tadi, salahkah kami jika mengambil sikap demo, mogok kerja untuk memperjuangkan sikap perjuangan kami ini? Apalagi Ustaz Somad, saya kasih informasi, komisarisnya ini Pak Basuki. Ya betul Pak. Ya, jadi apakah kami ini tidak salah langkah kalau demo mogok kerja untuk memperjuangkan amanat negara ini? Kami persilakan Ustaz. Sebetulnya pertanyaan ini mau minta label halal saja. Yang perlu dimintakan label halalnya itu kalau benda itu haram, baru dimintakan label halal. Kalau bidang ekonomi namanya fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Ini tidak terkait tentang masalah halal, haram, makruh, mubah. Tak kenapa lah saya lihat masyarakat ini sikit-sikit dibawanya ke halal haram, sikit-sikit ke halal haram, sikit-sikit ke halal haram. Ini kan tentang masalah konstitusi, demokrasi. Kita tinggal di negara demokrasi. Cara menyalurkan aspirasi dalam dunia demokrasi itu bagaimana? Datang ke anggota dewan, salurkan. Ketika mentok, maka ketika mentok dilanjutkan dengan, nah itu. Jadi kita ini bukan monarki, kita bukan kerajaan. Dalam negara kerajaan, kalau orang melawan itu ditangkap. Tapi dalam negara konstitusi, Pancasila, demokrasi, maka kita dibenarkan itu. Tapi bukan dengan cara anarkis, bukan dengan menghancurkan, tapi untuk menunjukkan. Di Malaysia namanya unjuk perasaan. Karena perasaan kita itu di dalam, mau kita tunjukkan. Udah kita tunjukkan bolak-balik ke pakar-pakar, mereka pun sebetulnya dalam hati mereka, aku takut, turun aja lah kalian, katanya. Sebetulnya gitu mereka. Nah itu, jadi dapatlah dipahami dari yang saya sampaikan tadi. Saya tidak bawa-bawa hukum halal haram makruh mubah menurut hadis Rasulullah, menurut ayat Al-Quran. Nanti begitu kata saya, kata yang tak setuju, dia pakai ayat, akhirnya perang ayat. Jamaah ini bingung, nggak jadilah Pak Ustadz. Kita pakai saluran demokrasi, cara menyalurkan aspirasi dalam negara demokrasi. 2 jalur. 1 jalur melalui legislatif, parlemen, bicara mereka di sana. Mentok di parlemen, pakai jalur 1 lagi. 2 jalur. Kenapa tak dipakai 2-2? Mubazir. Jelas. Bagi yang cerdas bisa jelas. Kurang cerdas makan otak-otak. Wallahu a'lam. Jadi 2 jalur itu yang harus kita tempuh. Melalui parlemen, ada juga demo atau bahasa aktivisnya parlemen jalanan. Dua-duanya dijamin oleh negara karena itu adalah hak demokrasi, berbicara di muka, menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi saya kira apa yang disampaikan beliau tadi clear dan jelas. Jadi bukan persoalan boleh atau tidak, haram atau halal, tapi kondisi seperti ini 2 jalur itu dilindungi oleh negara. Selanjutnya Ustadz Abdul Somad, ada pertanyaan dari Riki Jaya. Politik negara sangat mahal, sehingga yang terpilih selalu berpikir balik modal. Kalau seperti ini terus, akan susah negara ini maju. Mereka akan punya kepentingan individu dan golongan. Bagaimana Ustadz, supaya kita bisa memiliki konstitusi yang tegak dan bertanggung jawab, sehingga negara bisa berdaulat, kalau mental pemimpin dan politikusnya seperti ini? Panjang ini pertanyaan Ustadz. Saya mau jadi bupati. Misal, bukan saya mau jadi bupati. Kecil kali lah bupati. Saya mau jadi bupati.
anggota legislatif di kabupaten itu 50 orang. Maka saya sogok satu anggota dewan itu 1 miliar. Pilih saya. Maka cukup modal saya 50 M. Duduk. Itu kalau pakai sistem dulu. Dipilih oleh anggota dewan. Sekarang high cost. Biaya terlalu tinggi. Kenapa? Karena yang mau dikasih duit ini tidak hanya anggota dewan yang 50. Semua. Grup pengajian ibu-ibu kali 50 jilbab. Yang ini jilbabnya bergambar, yang ini tidak. Guru-guru anak muda mesti belikan net poli. Yang minum-minum kasih pula lagi minum. Ini setiap turun ke bawah. Jadi high cost. Lebih dari 50 M. Ini sekedar gambaran saja. Mau dipakai lewat cara pemilihan anggota legislatif, tetap berbiaya. Mau dipilih masyarakat langsung seperti sekarang, lebih tinggi high cost dan gesekannya juga. Antara kepala sekolah dengan guru beda pilihan. Antar imam sama makmum salah ayat. Itu jadi memang kos gesekannya kemana-mana. Jadi solusinya gimana Pak Ustadz? Solusinya tidak lain tidak bukan adalah perbaikan ekonomi. Kalau ekonomi masyarakatnya mapan, itu duit-duit sawer itu nggak mempan. Pertama perbaikan ekonomi, yang kedua kesehatan mental masyarakat. Jadi masyarakatnya itu sehat dia secara mental. Otaknya itu sehat, badannya itu sehat, sehingga ketika dia dikasih dia berpikir panjang. Saya terima sekarang 100.000, saya pilih orang begini untuk apa? Sekarang karena dia lapar, dia tak sempat mikir. Orang lapar tuh nggak bisa berpikir. Diajak berpikir error duluan dia. Nah, oleh sebab itu maka lagi-lagi dua ini. Kalau masyarakat itu mapan secara ekonomi, otaknya disehatkan oleh Ustadz. Ustadz dari mimbar menyampaikan, iqna' bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Merasa cukuplah engkau dengan pemberian Allah, maka kau menjadi orang yang berkecukupan. Jadi dia tidak lagi menjadi masyarakat yang konsumtif. Mazhabnya konsumerisme. Maka insya Allah selamat. Itulah yang tujuan saya ceramah selama ini. Mari belanja ke warung tetangga. Mari memproduksi air minum kita. Mari kita produksi pangan. Tujuannya apa? Ketahanan ekonomi, kemapanan finansial, sehingga masyarakat tidak mudah dibeli suaranya oleh penjahat-penjahat intelektual, penjahat-penjahat politik yang memang high cost tadi. Saya tidak akan pernah lelah menyampaikan itu. Karena setan sampai sekarang belum pensiun. Nanti kalau sudah setan pensiun dini, baru kita sama-sama lelah. Dua saja kuncinya. Capek kita, menang setan. Capek setan, menang kita. Oleh sebab itu, inna syaitana lakum aduun. Setan itu musuh kamu, fattakhidhuhu adua. Jadikan dia sebagai musuh. Karena banyak orang berkawan dengan setan. Saya kira demikian.